Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang statistika elementer, mana dari anggotanya yaitu Rizky Aziz, Mona Yulivia Putri, Kurata Yunin, Ramatika Eni, dan Rahyu Putri Andriani. Materi yang akan kami bahas yaitu uji mengenai nilai tengah, mengenai variasi, uji mengenai proporsi, uji selisih beda dua varian, dan uji selisih beda dua proporsi. Pertama, uji mengenai nilai tengah. Pengujian nilai tengah dilakukan agar kita dapat mengambil kesimpulan atau keputusan secara tepat terhadap hipotesis yang akan diuji atau H0 dan hipotesis alternatifnya yaitu H1. Prosedur dasar untuk melakukan pengujian nilai tengah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan H0 dan H1. Yang kedua, tentukan statistik uji yaitu uji Z atau uji T. Yang ketiga, tentukan arah pengujian yaitu satu arah atau dua arah. Yang keempat, tentukan taraf nyata pengujian alfa atau alfa per 2. Nomor 5, tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0. 6, cari nilai statistik hitung. Dan yang ketujuh, tentukan kesimpulan yaitu terima atau tolak H0. Pengujian nilai tengah mu dengan sampel berukuran besar N besar dari 30. Yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji atau H0 dan hipotesis alternatifnya. 2, menentukan level signifikansi atau alfa yang dianggap dapat diterima. Yang ketiga, mencari nilai kritis Z berdasarkan level signifikan dan menamai nilai Z tersebut Z alfa. Hal ini dilakukan dengan mencari nilai Z alfa yaitu nilai Z yang luas wilayah di sebelah kirinya sebesar 1 dikurang alfa per 2. Jika menggunakan tabel normal searah, maka dapat langsung dicari daerah seluas 1 kurang alfa per 2 dengan mudah. Namun hal ini akan sedikit lebih sulit jika menggunakan tabel normal dua arah. Secara matematis, probabilitas dari nilai Z alfa dapat cari dengan rumus 0,5 dikurang alfa per 2. Dan keempat, menghitung nilai Z dari sampel. Jika nilai sigma atau standar deviasi bagi populasi tidak diketahui, maka dapat diganti dengan S atau standar deviasi bagi sampel. Hal ini dapat dilakukan karena ukuran sampelnya cukup besar sehingga tidak memberikan pengaruh berarti pada selang kepercayaannya. Alfa merupakan nilai yang menyatakan probabilitas atau kecenderungan seorang penguji melakukan kesalahan jenis 1. Kesalahan jenis 1 adalah suatu kesalahan di mana seorang penguji menolak H0, namun sesungguhnya H0 itu adalah hipotesis yang benar. Dengan kata lain, galak jenis 1 adalah kesalahan berupa menolak H0 yang benar. Contoh soal, sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik yang dikatakan mempunyai kekuatan dengan nilai tengah 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 8 kg melawan alternatifnya mu tidak sama dengan 8 kg. Bila suatu contoh acak 50 batang pancing itu setelah dites memberikan kekuatan nilai tengah 7,8 kg. Gunakan taraf nyata 0,01. Penyelesaian yang pertama, formulasi hipotesisnya yaitu H0 mu sama dengan 8 dan H1 mu tidak sama dengan 8. Taraf nyata dari nilai Z tabel, alfanya 1% yaitu 0,01, jadi Z alfa per 2 0,05 sama dengan min 1,64 yaitu dengan pengujian sisi kiri. Yang ketiga, wilayah kritik yaitu Z kecil dari 2,575 dan Z besar dari 2,575. Untuk kesimpulan, tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan batang pancing tidak sama dengan 8 kg tetapi kurang dari 8 kg. Pada uji varian satu sampel, hipotesis yang digunakan ialah untuk hipotesis A, maka H0 maka sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, dan jika H1 maka sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Untuk hipotesis B, jika H0 maka sigma kuadrat besar sama dengan sigma 0 kuadrat,
sama dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat, dengan X kuadrat adalah variabel standar dan N jumlah sampel, S kuadrat varian sampel, dan sigma kuadrat varian simpanan hipotesis. Derajat kebebasan untuk uji satu sampel adalah V sama dengan N dikurang 1. Prosedur pengujiannya, yang pertama menentukan formulasi hipotesis, yang kedua menentukan taraf nyata, yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menghitung nilai statistik dan menerima kesimpulan. Keputusan uji berdasarkan daerah kritiknya adalah untuk hipotesis A, H0 ditolak jika X kuadrat kecil dari X kuadrat 1 dikurang alfa per 2 N dikurang 1, atau X kuadrat besar dari X kuadrat alfa per 2 N dikurang 1. Untuk hipotesis B, maka H0 ditolak jika X kuadrat kecil dari X kuadrat 1 dikurang alfa per 2 N dikurang 1. Untuk hipotesis C, maka H0 ditolak jika X kuadrat besar dari X kuadrat alfa per 2 N dikurang 1. Selanjutnya untuk uji varian satu sampel, hipotesis yang digunakan adalah sama dengan varian satu sampel. Derajat kebebasan pada uji varian 2 sampel yaitu N dikurang 1, N2 dikurang 1. Uji statistiknya adalah F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, dengan S1 adalah sampel varian pertama, S2 sampel varian kedua. Contoh soal untuk uji varian 2 sampel. Penyelesaiannya, S1 kuadrat harus besar dari S2 kuadrat. Jika dilihat dari soal yang besar adalah 37,2, maka S1 adalah 37,2 dengan N1 13 dan S2 kuadrat adalah 24,7 dengan N2 10. Langkah pertama menentukan formulasi hipotesis atau uji dua pihak. Dengan H0, maka sigma 1 kuadrat besar dengan sigma 2 kuadrat. Jika H1, maka sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Langkah kedua menentukan taraf nyata. Di sini alfa yaitu alfanya sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Didapatkan derajat kebebasannya 12,9 dengan taraf nyata F0,05 12,9 adalah 3,07 dilihat dari tabel. Langkah ketiga menentukan kriteria pengujian. Yang pertama, H0 diterima jika min 3,07 kecil sama dengan F0 kecil sama dengan 3,07. Yang kedua, H0 ditolak jika F0 besar dari 3,07 atau F0 kecil dari min 3,07. Langkah keempat, menghitung nilai uji statistik. F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Di soal tadi, S1 kuadratnya yaitu 37,2 dengan S2 kuadrat 24/7. Didapat nilai uji statistiknya yaitu 1,506. Ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima jika min 3,07 kecil sama dengan 1,506 kecil sama dengan 3,07 atau 1,506 kecil sama dengan 3,07. Kedua cara pengukuran tersebut
dapat dikatakan mempunyai varians yang sama besar karena H0 diterima. Baiklah, saya Rahmatika ini akan menjelaskan materi ketiga, yaitu uji mengenai proporsi. Proporsi ialah suatu pecahan, rasio, atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Sebagai contohnya, suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang, 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi, sampel proporsinya itu berpendidikan SMU adalah 30/70 sama dengan 42,86%. Maka, dugaan proporsinya dapat kita tuliskan 4 sama dengan X per N. X-nya sama dengan 30 dan N-nya adalah 70. Uji proporsi satu populasi. Uji hipotesis ini diperlukan di banyak bidang. Seorang politikus tentu ingin mengetahui berapa proporsi pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilihan umum mendatang. Kita akan menguji hipotesis H0 bahwa P sama dengan P0. Hipotesis alternatifnya dapat berupa alternatif yang bersifat satu arah atau dua arah. P kecil dari P0, P besar dari P0, atau P tidak sama dengan P0. Dalam praktek yang harus diuji berupa pendapat tentang proporsi atau persentase. Rumusnya, Z0 sama dengan X per N dikurang P0 per akar P0 dalam kurung 1 dikurang P0 per N. X-nya adalah banyak sampel, X-nya N banyak sampel, X banyaknya sampel dengan karakteristik tertentu, dan P0 proporsi hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis. A. Formulasi hipotesis. Yang pertama, H0P sama dengan P0, H1P lebih besar dari P0. Yang kedua, H0P sama dengan P0, H1P kecil dari P0. Yang ketiga, H0P sama dengan P0, H1P tidak sama dengan P0. Yang B, nilai paraf nyata atau alfa dan nilai tabel. Mengambil nilai alfa sesuai dengan soal atau sesuai kebijakan, kemudian menentukan nilai Z alfa atau Z alfa per 2. C. Kriteria pengujian. Pertama, untuk H0P sama dengan P0 dan H1P lebih besar dari P0 jika H0 diterima apabila Z0 lebih kecil atau sama dengan Z alfa, H0 ditolak apabila Z0 lebih besar dari Z alfa. Yang kedua, untuk H0P sama dengan P0 dan H1P kecil dari P0 jika H0 diterima apabila Z0 lebih besar sama dengan min Z alfa. H0 ditolak apabila Z0 kecil dari min Z alfa. Yang ketiga, untuk H0P sama dengan P0 dan H1P tidak sama dengan P0. H0 diterima apabila min Z alfa per 2 kecil dari sama dengan Z0 besar dari Z alfa per 2. H0 ditolak apabila Z0 besar dari Z alfa per 2 atau Z0 kecil dari min Z alfa per 2. Yang D, uji statistik. Rumusnya 4 sama dengan X per N. Yang E, kesimpulan. Kesimpulan pengujian merupakan penerimaan atau penolakan terhadap H0. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 lah yang diterima. Kita masuk contoh soal. Seorang kontraktor mengetahui bahwa 60% rumah-rumah yang dibangun di kota X dilengkapi dengan telepon. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 50 rumah baru yang diambil secara acak terdapat 33 rumah yang menggunakan telepon? Gunakan taraf nyata 10% dengan alternatif lebih besar dari itu. Kita jawab, diketahui N-nya adalah 50 rumah dan X-nya adalah 33 rumah.
P0 sama dengan 60% atau sama dengan 0,60. Yang pertama yaitu formulasi hipotesisnya. H0P sama dengan P0-nya 0,60. H1P lebih besar dari 0,60. Kedua, taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Taraf nyata atau alfa sama dengan 10% atau sama dengan 0,1 dan Z0 sama dengan 1,28. Ini kita memakai uji kanan yang artinya ada di sebelah kanan persentase alfa. Kalau 1 berarti itu 100, maka 50% dikurang 10%, 10%-nya adalah alfa, maka 40% atau 0,4. Jadi cari di Z tabelnya 0,4, maka ketemu 1,28, maka Z0-nya sama dengan 1,28. 3. Kriteria pengujian. H0 diterima apabila Z0 lebih kecil atau sama dengan 1,28. H0 ditolak apabila Z0 lebih besar dari 1,28. Yang keempat, uji statistik. Z0 sama dengan 0,87. Ini merupakan hasil dapat dari rumus Z0 sama dengan X per N dikurang P0 per akar P0 dalam kurung 1 dikurang P0 per N. X-nya 33 per Z-nya 50 dikurang P0-nya 0,60 per akar 0,60 dikurang akar 1 dikurang 0,60 per N-nya 50. Z0-nya 0,66 dikurang 0,60 per akar 0,60 dikali 0,4 per 50. 0,06 per akar 0,0048 sama dengan 0,87, maka Z0-nya 0,87. Jadi kesimpulannya, karena Z0 sama dengan 0,87, maka H0 diterima. Keputusan 60% rumah baru yang dibangun di kota X dilengkapi dengan telepon dapat diterima atau benar. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang uji selisih beda dua varian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mona Yulivia Putri dengan NIM 1830 1050 34. Uji selisih beda dua varian. Varians adalah simpangan baku kuadrat yang dilambangkan S kuadrat yang juga disebut dengan uji kesamaan dua rata-rata. Uji selisih beda dua varian ini menggunakan uji T karena memakai rumus T. Manfaat dari uji selisih beda dua varians adalah untuk menguji dua hipotesis apakah ada perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B. Langkah-langkah untuk menguji kesamaan dua rata-rata. Yang pertama, asumsikan atau uji bahwa data dipilih secara acak. Yang kedua, uji atau asumsikan data berdistribusi normal. Yang ketiga, asumsikan bahwa variansnya homogen. Yang keempat, tulis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kelima, tulis kembali HA dan H0-nya dalam bentuk statistik. Yang keenam, cari T hitung dengan menggunakan rumus. Yang ketujuh, taraf signifikannya atau kita lambangkan dengan alfa. Yang kedelapan, cari T tabel dengan pengujian dua pihak, di mana DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 menggunakan tabel T. Maka T tabel alfa bagi 2 dan lihat uji dua pihak didapat T tabel. T tabel cari di tabel T dua pihak atau two tails. Yang ke-9 yaitu tentukan kriteria pengujiannya, yang mana jika T hitung besar sama dari min T tabel, kecil sama dari positif T tabel, maka H0-nya diterima. Bandingkan T hitung dengan T tabel. Kemudian yang terakhir adalah buatlah kesimpulannya. Nah, contoh soalnya, suatu penelitian ingin mengetahui adakah perbedaan produktivitas antara karyawan yang bermasa kerja kurang dari 5 tahun dengan yang lebih dari 5 tahun. Adalah sebagai berikut. Masa kerja yang kurang dari 5 tahun rata-ratanya adalah 144,875. Variansnya adalah 370,359. Satunya sama dengan 16. Sedangkan bagi
karyawan yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun, rata-ratanya adalah 165,944. Variannya adalah 259,608 dan N2-nya adalah 18. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara dua kelompok karyawan tersebut? Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang tentang uji kesamaan dua rata-rata tadi, maka kita urutkan. Yang pertama, diasumsikan bahwa data dipilih secara acak. Yang kedua, diasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Yang ketiga, diasumsikan bahwa kedua variannya homogen. Yang keempat, HA dan H0 dalam bentuk kalimat, yang mana HA-nya adalah terdapat perbedaan antara produktivitas kerja antara karyawan yang bermasa kerja kurang dari 5 tahun dengan yang lebih dari 5 tahun bermasa kerja. H0-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan yang bermasa kerja kurang dari 5 tahun dengan yang lebih dari 5 tahun bermasa kerja. Yang kelima, hipotesis dalam bentuk statistik, yaitu HA di mana mu yang kecil dari 5 tidak sama dengan mu yang besar dari 5, dan H0-nya mu yang kecil dari 5 sama dengan mu kecil dari 5, besar dari 5. Yang keenam, cari T hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan X per 1 dikurang X per 2 dibagi variansi gabungan akar dari 1 per N1 dikurang 1 per N2, di mana variansi gabungannya adalah N dikurang 1 dikali variansi 1 kuadrat, variansi 1 ditambah N dikurang 2 dikali variansi 2, dibagi dengan N ditambah N1 ditambah N2 dikurang 2, sehingga didapatkan 1,697. Kemudian taraf untuk alfa yaitu 0,10 dengan menggunakan rumus pengujian dua pihak, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 16 ditambah 8 dikurang 2 sama dengan 32, dan didapatkan nilai total yaitu 1,697. Kemudian kriteria pengujiannya yaitu jika T hitung besar sama dari min tabel maka H0-nya diterima. Ternyata kita dapatkan T hitungnya 0,1930 itu besar dari min 1,697 dan kecil dari positif 1,697. Maka H0 kita tadi diterima. Sehingga kesimpulannya adalah H0 yang berbunyi tidak terdapat peredaran produktivitas kerja antara karyawan yang bermasa kerja kurang dari 5 tahun dengan yang lebih dari 5 tahun diterima, sedangkan HA-nya ditolak. Baiklah, saya Rahim Putri Andriani akan melanjutkan penjelasan mengenai uji selisih beda dua proporsi. Uji hipotesis proporsi dua populasi ialah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Misalnya, ada orang tua yang akan memasukkan anaknya ke SMA. Dia masih menimbang-nimbang apakah akan dimasukkan ke sekolah A atau ke sekolah B. Dia merasa yakin menyekolahkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih tinggi daripada dari sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik. Apakah proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih besar secara signifikan daripada sekolah B? Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi ialah sampel yang diambil harus acak dan berasal dari populasi yang independen. Berikut adalah beberapa tahapan dalam melakukan uji hipotesis dua populasi. Pertama, hipotesis. Hipotesis uji proporsi dua populasi terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis uji dua arah dan hipotesis uji satu arah. Uji dua arah digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. Sedangkan uji satu sisi yang digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi kedua. Yang kedua, tingkat kepercayaan atau tingkat signifikan. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95%,
kritis. Daerah kritis ialah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis. Dan yang terakhir itu menentukan keputusan. Sekian materi dari kelompok kami.